Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa ketemu kembali dalam pembahasan bahasa Indonesia. Adik-adik mahasiswa sekalian, selamat pagi, semoga sehat walafiat dan tetap semangat. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tata kalimat. Kita akan membahas tentang tata kalimat, kemudian nanti ciri-ciri tata kalimat seperti apa, kemudian nanti juga kita akan membahas tentang frase. Oke. Nah, sekarang mulai dari pengertian tata kalimat. Tata kalimat adalah kaidah penyusunan kata sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar dan mempunyai arti sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Nah, ciri-ciri tata kalimat itu apa? Apakah tuturan yang kita hasilkan memenuhi syarat sebagai kalimat? Salah satu syaratnya adalah kelengkapan unsur kalimat, yaitu ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Lanjut ya. Nah, ciri-ciri tata kalimat yang pertama yaitu harus ada subjek atau subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, sosok atau benda, sesuatu hal atau masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan siapa atau apa, predikat. Nah, contoh nih. Mahasiswa mengerjakan tugas makalah. Siapa yang mengerjakan tugas makalah? Mahasiswa. Nah, ini berarti subjek ya. Meja di direktur besar. Meja apa yang besar itu? Ternyata meja direktur. Ayahku sedang melukis. Siapa yang sedang melukis? Nah, ini berarti subjek ya. Membangun jalan layang sangat mahal. Nah, gitu ya. Lanjut. Yang kedua yaitu harus ada predikat. Atau predikat nih adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan atau keadaan bagaimana subjek. Sesuatu yang dinyatakan oleh predikat dapat pula mengenai sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Nih, predikat dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa subjek itu. Nah, gitu ya. Mahasiswa menyusun skripsi. Nah, itu ya. Nanti berarti predikatnya adalah menyusun skripsi ya. Ibu sedang tidur siang. Nah, ini lihat bisa kata sifat, bisa situasi. Nah, itu ya. Sedang tidur siang bisa ya. Putrinya cantik jelita. Kota Jakarta dalam keadaan aman. Ini predikat ya. Di kota Jakarta. Kucingku belang 3. Nah, kucingku kan itu subjek, belang 3 adalah predikat. Ini belang 3 ini masuknya ke sifat atau ini ya, atau jati diri. Kemudian selanjutnya adalah objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak objek selalu di belakang predikat. Objek dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Objek hanya terdapat pada kalimat yang predikatnya berupa kata kerja transitif.
Transitif itu langsungnya tuh. Mahasiswa itu mengemukakan masalahnya. Nah, ini masalahnya itu berarti mahasiswa subjek, itu ini adalah predikatnya, ini objeknya. Masalahnya dikemukakan oleh mahasiswa itu. Nah, ini berarti yang pasifnya. Objek dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, ini masalahnya dikemukakan oleh, ini berarti ya. Arsitek merancang bangunan, John Smith membeli barang antik. Nah, oke. Lanjut ya. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Pelengkap tidak dapat menjadi subjek sebab tidak dapat dipasifkan. Mereka belajar matematika dengan sungguh-sungguh. Nah, ini dengan sungguh-sungguh. Itu pelengkap. Banyak orsospol berlandaskan Pancasila. Pamanku membelikan anaknya rumah mungil. Nah, ini ya, rumah mungil. Itu pelengkap. Lanjut, ini kalimat keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal tentang bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan SPO dan pelengkap. Posisinya bersifat nama suka, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Berdasarkan maknanya terdapat macam-macam keterangan dalam kalimat, yaitu keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, penyetara, simulatif, penyebaban, dan kesalingan. Posisi keterangan dapat berpindah-pindah di depan, tengah, atau akhir kalimat. Contoh, mereka belajar di perpustakaan. Nah, ini keterangan tempat di perpustakaan. Rustam sekarang sedang belajar. Sekarang. Nah, ini waktu ya. Dia memotong roti dengan pisau. Nah, ini pisau ini dengan pisau ini keterangan alat. Selanjutnya kita akan membahas tentang frase. Frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Gabungan itu dapat terapat, dapat terenggang. Krida Laksana ya, ini menurut Krida Laksana 84. Frase adalah, kemudian pengertian lainnya, frase adalah satuan gramatik yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif atau lazim disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Ini menurut Chair 94 ya. Kemudian frase ialah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Ini menurut Ramelan 1986. Dari beberapa pandangan di atas, kita dapat melihat adanya kesamaan. Pertama, sebuah frase terdiri atas dua kata. Ingat ya, ini kunci, atas dua kata atau lebih. Dan yang kedua, sebuah frase tidak bersifat predikatif atau melampaui satu batas fungsi. Kita lihat selanjutnya. Nah, ada macam-macam frase. Yang pertama, frase indosentrik. Yang kedua, frase eksosentrik. Yang ketiga, frase nominal, frase verbal, frase bilangan, frase keterangan. Dan yang keempat, frase ambigu. Oke, kita lanjut. Kita bahas satu. Ini frase endosentrik. Frase endosentrik adalah frase yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya. Frase endosentrik dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, frase endosentrik yang koordinatif, yaitu frase yang terdiri dari unsur-unsur yang setara. Ini dibuktikan oleh kemungkinan unsur-unsur itu dihubungkan dengan kata penghubung. Misalnya,
kakek nenek pembinaan dan pengembangan laki bini belajar atau bekerja. Nah ini ya. Nah ini kakek nenek pembinaan, pengembangan laki bini belajar atau bekerja. Itu ya. Ini adalah frase. Kemudian yang kedua, frase endosentrik yang atributif, yaitu frase yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak setara. Karena itu unsur-unsurnya tidak mungkin dihubungkan. Misalnya, perjalanan panjang hari libur. Nah, perjalanan panjang hari libur ini frase. Perjalanan hari merupakan unsur pusat, yaitu unsur yang secara distribusional sama dengan seluruh frase. Dan secara semantik merupakan unsur terpenting, sedangkan unsur lainnya merupakan atributif. Nah ini ya, perjalanan sama hari kan unsur perjalanan panjang hari libur. Nah ini ya, ini frase karena ini bukan kalimat ya, bukan kan kalimat itu biasanya subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, SPOK lah. Dilanjut. Frase endosentrik yang apositif, frase yang atributnya berupa aposisi atau keterangan tambahan. Misalnya, Susi, anak Pak Saleh, sangat pandai. Nah ini ya, Susi, anak Pak Saleh. Nah ini keterangan tambahan nih, anak Pak Saleh sangat pandai. Nah itu ya. Dalam frase Susi, anak Pak Saleh secara semantik unsur yang satu. Dalam hal ini unsur anak Pak Saleh sama dengan unsur lainnya, yaitu Susi, karena unsur anak Pak Saleh dapat menggantikan unsur Susi. Perhatikan jajaran berikut. Susi, anak Pak Saleh sangat pandai. Susi sangat pandai. Nah ini kan sama sebenarnya. Anak Pak Saleh sangat pandang. Berarti kan Susi. Ya, unsur Susi merupakan unsur pusat, sedangkan unsur anak Pak Saleh merupakan aposisi. Gitu ya. Atau atribut keterangan tambahan. Selanjutnya, nah ini yang B, frase eksosentrik. Yang kedua, frase eksosentrik ialah frase yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya. Misalnya, siswa kelas 1A sedang bergotong royong di dalam kelas. Frase di dalam kelas tidak mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya. Ketidaksamaan itu dapat dilihat dari jajaran berikut. Siswa kelas 1A sedang bergotong royong di titik-titik. Siswa kelas 1A sedang bergotong royong titik-titik kelas. Nah, gitu ya. Kan di dalam kelas ini kelas. Kemudian selanjutnya, nah ini frase nominal, frase verbal, frase bilangan, frase keterangan. Frase nominal, frase yang memiliki distributif yang sama dengan kata nominal, misalnya baju baru, rumah sakit. Nah ini nominal itu kata benda ya, baju baru, ini nominal, non phrase. Frase verbal, frase yang mempunyai distribusi yang sama dengan golongan kata verbal, misalnya akan berlayar. Nah ini frase berlayar kan verb, ini frase verbal. Kemudian frase bilangan, frase yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata bilangan, misalnya 2 butir telur, puluhan keping. Nah ini frase ya, 2 butir telur, puluhan keping. Frase keterangan, frase yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata keterangan, misalnya tadi pagi, besok sore. Nah ini frase besok sore. Frase depan, frase yang terdiri dari kata depan sebagai penanda diikuti oleh kata atau frase sebagai aksinnya, misalnya di halaman sekolah, dari desa. Oke. Selanjutnya adalah frase ambigu. Frase ambigu artinya kegandaan makna yang menimbulkan keraguan atau mengaburkan maksud kalimat. Makna yang ganda seperti itu disebut ambigu. Misalnya, perusahaan pakaian milik perancang busana wanita terkenal, tempat mamaku bekerja,
berbaik hati mau melunaskan semua tunggakan sekolahku. Frase perancang busana wanita dapat menimbulkan pengertian ganda. Yang pertama, perancang busana yang berjenis kelamin wanita. Yang kedua, perancang yang menciptakan model busana untuk wanita. Oke, ambigu ya dua frasenya. Alhamdulillah, sudah selesai. Kita setelah membahas pengertian tata kalimat sudah, cerita tata kalimat juga sudah, frase sudah. Nanti tinggal dilanjut, kita membahas tentang klausa dan kalimat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.